Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabballahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Di hari raya yang kelima ini, saya di pagi hari yang cerah ini masih bisa bergembira, berceria sebagai seorang pengusaha, yaitu pengusaha yang berkarya, berdedikasi, dan berkarya di dalam dunia pertanian perikanan. Hari ini lebaran kelima saya berada di kontrol kolam, ya, karena mau dikontrol berarti mau kita mulai lagi. Baiklah sahabatku, kawan-kawanku semua dimanapun Anda berada. Sebelum saya mulai dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin dan terima kasih kita masih dalam keadaan sehat, saya Kang Giman si pincang banyak angan-angan akan selalu bercerita tentang pengalaman bagaimana sih bedanya hari raya para artis Ria Ricis, Raffi Ahmad, dan para petani. Wah, di saat Ria Ricis lebaran ke Jepang, di saat Ria Ricis mau lebaran bagi-bagi THR dengan main game goreng duit. Hahaha. Seorang petani berjuang terus menafkahi keluarganya untuk mempersiapkan beli kue di hari lebaran. Mungkin di hari yang kelima masih ada, tetapi di hari yang ketujuh ditunggu-tunggu lebaran ketupat di masjid. Itulah seorang petani desa yang selalu berharap gembira selalu. Dan ini kebetulan saya masih berada di kolam yang seharusnya kolam ini sudah menghasilkan uang, tetapi karena faktor alam yang tidak memungkinkan. Jadi hari ini saya hanya ingin berbagi kisah. Inilah suasana tempat usahanya saya yang dikasih kepercayaan untuk menggarap kolamnya Bapak Haji, tetapi belum bisa maksimal, saudaraku. Saya hanya ingin mengatakan ke teman-teman, kesiapan mental, kesiapan modal, dan juga tenaga harus Anda persiapkan. Ini adalah satu bentuk tanggung jawab, walaupun saya penyandang disabilitas karena diamanahi. Tetapi di sini rasa tidak enak dan rasa tidak bertanggung jawab saya karena memang tenaga saya terbatas, tidak mampu mengejarkannya. Nah, di sini akan kita mulai berbagi pengalamannya ya. Biasanya di hari raya itu harusnya dipanen untuk mengejar target harga yang lebih tinggi. Karena sesungguhnya hasil usaha di perikanan itu hanya faktor menambahkan uang. Jadi kalau kita punya modal 5 juta bertambah menjadi 7-10 juta. Untuk hitung-hitungan keuntungan itu bukan ranah kami ya saudaraku. Nah, ini ada 2 kolam yang kesemuanya belum bisa terawat dengan baik. Nah, di sini saya ingin berbagi mengapa sih kok banyak sekali petani kolam itu gagal. Karena di sini bukan faktor kami tidak punya ilmu tentang masalah perikanan, tetapi kami memang belum bisa mengatur sistem manajemen dan memanage keuangan dengan baik. Itulah yang menyebabkan kenapa kami petani kolam khususnya itu susah untuk maju. Nah, makanya di dunia digitalisasi ini saya akan mencoba membuktikan 1 tahun 10 tahun yang akan datang saya akan membuktikan melalui dunia digital ini dan melanjutkan usaha bisa berkembang kaya raya tajir melintir penghasilan 10 juta per hari. Amin amin ya robbal alamin. Itulah doa yang akan selalu saya panjatkan dan saya terapkan. Mudah-mudahan kawan-kawanku bisa menyusul
dan kita bersama-sama memberikan kebaikan kepada bangsa dan negara. Woi, ngomongin bangsa, ya iyalah, walaupun rakyat kita bangsa negara, bro. Nah, sembari berjalan kita lewati pemandangan yang indah di suasana pedesaan desa Tata Karya Lampung Utara. Wah, saudaraku, inilah suasananya ya. Kalau usaha belum terkombinasi oleh sistem manajemen atau permodalan yang cukup. Kenapa? Karena dari dulu kami itu selalu pinjam meminjam. Jadi kami terbelilit atau terjepit oleh setoran-setoran setiap bulannya. Nah, mulai tahun kemarin, dari mulai tahun 2020 saya sudah tidak ingin mempunyai hutang. Jadi saya kerja santai, ingin kaya raya dengan cara berdoa saja, saudaraku. Apakah bisa, Le? Kita buktikan. Akan kita buktikan, saudaraku. Nah, ini rencananya nanti seminggu yang akan datang setelah selesai di sawah kolam saya sendiri. Ini akan kita mulai. Kita akan mulai lagi, apakah akan kita jadikan pembesaran atau pembibitan. Yang jelas kalau pembesaran kita butuh modal yang cukup. Kalau pembibitan kita hanya modal ketelatenan dan ketelitian. Nah, di sini saya hanya ingin memberitahukan ke teman-teman untuk yang ingin berbudidaya ikan, pikirkan, rencanakan apa yang harus jadi goal teman-teman. Apakah mau terjun di bibitan atau terjun di pembesaran? Saya sarankan pelajari dulu ilmunya, pelajari dulu market pasarnya. Apakah teman-teman mau mengambil tindakan secara langsung atau belajar terlebih dahulu? Nah, di sini saya ingin memberikan satu edukasi bahwasanya pakai sistem matematika atau manajemen petani itu tidak akan pernah menguntungkan, saudaraku. Karena pasca pasarnya itu jelas, harganya jelas, dan pakannya pun jelas-jelas mahal. Maka kami petani hanya bisa memberikan bagaimana caranya kami untung dengan cara kami. Nah, disinilah saya hanya ingin memberitahukan dan apa, Le? Dan menginformasikan bahwasanya inilah suasana kampung. Lebaran ya sudah kembali lagi, di saat orang-orang masih berjalan-jalan di pantai, bahkan Riaritis juga ke Jepang. Kami masih tetap memperjuangkan pejuang pangan. Cukup sekian, saudaraku, cukup sekian, sahabatku. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi untuk kaum hawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.